Olive, kalau misalnya kita lihat kan IHSG hari ini tuh kan melemah ya. 0,17% gitu. Walaupun kalau dari pagi sampai penutupan sih kita lihat kan memang sempat masuk zona hijau merah gitu ya, bisa dibilang fluktuatif juga. Walaupun akhirnya melemah begitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat dari 5 hari ke belakang juga masih koreksi ya IHSG kan. Nah, jadi kalau dibilang kinerja mingguan juga belum positif gitu. Dan aku juga sempat tadi lihat datanya kalau dari awal tahun IHSG itu masih melemah tuh 0,11%. Nah kan tentunya hal ini mungkin terjadi karena salah satunya adalah dari beberapa sentimen yang terjadi mungkin dari global dan secara domestik juga begitu kan. Mungkin dari Ciolif sendiri ada nggak kira-kira view-nya nih apa yang terjadi dengan IHSG hari ini atau mungkin IHSG dari beberapa hari atau minggu ke belakang? Oke. Untuk IHSG ya, jadi IHSG sih sebenarnya kalau aku lihat masih sideways ya, masih nggak kemana-mana. Gitu dari kemarin kan kalau kita lihat technical, dia nyoba tembus 6950 tuh nggak tembus-tembus gitu kan, dan dia cukup tertahan sama MA5 sama MA26-nya gitu kalau aku lihat by technical ya. Jadi dari sisi sentimen cerita pun kayaknya market masih kayak bingung gitu deh. Juga sama US kan, apalagi US, terus kan pasti ada impact ke Indo. Jadi untuk investor-investor ini mereka belum berani melakukan satu pergerakan yang cukup signifikan sih di saham. Aku ngeliatnya gitu. Dan juga kan kayak beberapa hari kemarin, seminggu terakhir lah, itu I think turnover-nya juga kecil di bawah 10T. Baru hari ini cukup lumayan sih, 14T kalau nggak salah. Cukup lumayan gitu, tapi kayaknya rebalancing deh. Gitu. Jadi memang ada penyesuaian, makanya turnover cenderung lebih tinggi gitu sih. Jadi kalau untuk indeks ya masih belum kemana-mana sih, masih sideways gitu kurang lebih. Aku juga lihat kayaknya kalau hari ini banyak big caps juga saham ini ya koreksi ya. Iya, banking ya. Koreksi 4-4-nya ya. Ya. Jadi mungkin itu bisa juga jadi salah satu pendorong kali ya, penggerak IHSG kita koreksi juga kali ya hari ini ya. Banking, ada Telkom juga turun kan. Telkom, Goto, yang naiknya cuma Astra sama UNTR gara-gara dividen itu kan. Oh iya, tadi kan kalau nggak salah Olive ada post juga ya di story-nya ya. Yang mana? Oh, tentang yang Astra. UNTR. Iya, itu ini buat kayak months ago. Iya. Ini buat teman-teman juga ya. Di sini bukan pesan-pesan sponsor, tapi mungkin juga pesan-pesan sponsor buat teman-teman yang mau belajar tentang pasar modal, bisa langsung ceknya nih di IG-nya Olive ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita lanjut ke topik atau pertanyaan selanjutnya kan, kalau kita lihat dari judul pembicaraan kita kan hari ini tentang inflasi ya, di atas konsensus. Terus apakah suku bunga akan naik lebih agresif gitu kan. Nah, ini artinya apa nih kira-kira buat kita para investor dan trader gitu kan. Soalnya menurut aku mungkin banyak juga gitu ya teman-teman kita yang baru mulai investasi di saham atau mau trading, paling sering kayaknya dari tahun kemarin sama tahun sekarang itu bahasnya tentang suku bunga begitu kan. Kira-kira mungkin bisa dijelasin sama Olive kira-kira artinya apa nih buat kita semua? Oke. Hubungan antara suku bunga lah ya dengan yang apa sama kita sebagai investor trader gitu ya. Tadi kan dia juga dibilang gitu dari I think dari pertengahan sampai akhir tahun lalu sampai sekarang tuh emang pembahasannya suku bunga sih ya Joy ya. Karena kan inflasi naik gila-gilaan nih di US gitu, karena awalnya kan si harga minyak naik, terus impactnya kemana-mana lah gitu kan, domino nya. Nah, The Fed kan salah satu cara nurunin inflasi itu kan dengan menaikkan suku bunga gitu. Jadi dengan menaikkan suku bunga ini apa ya? Jadi ada behavior investor trader lah agak shifting gitu. Jadi ada balancing portfolio gitu kan. Jadi mungkin kalau enggak aku cerita dikit dulu kali ya gitu. Boleh. Tentang isu suku bunga The Fed ini ya. Jadi kalau yang teman-teman ngeh itu I think Januari itu kan muncul data yang cukup mengagetkan ya, data NFP-nya melonjak tinggi kan. Kalau nggak salah konsensusnya itu di bawah 200K tapi hasilnya 500K something
gitu. Jadi itu kan apa ya, bikin trader itu kaget juga, investor juga kaget karena kita expect-nya tahun ini kan the Fed at least lebih santai lah gitu, nggak se-hawkish sebelum-sebelumnya. Jadi kita udah expect the Fed bakal memperlambat kenaikan suku bunga, kalau enggak ya udah di hold aja atau better akan diturunkan gitu. Tapi ternyata dilihat dari data yang rilis itu kok ceritanya berbeda gitu kan. Makanya jadi kayak cerita The Fed akan pivot ini agak kepospon nih gitu. Mungkin nggak dalam waktu dekat gitu. Nah si The Fed ini kenapa mau naikin suku bunga itu karena dia kan mau menekan inflasi, goalnya kan. Goal dia kan di 2%. Tapi I think untuk 2% sih nggak dalam waktu dekat, susah ya. Agak susah gitu. Karena kalau teman-teman lihat sendiri breakdown-nya dari inflasi US itu yang masih tinggi adalah inflasi di jasa gitu. Kalau inflasi untuk food and energy kan lebih fluktuatif ya. Kalau turunnya banyak ya pasti inflasinya akan turun banyak gitu. Tapi di core inflation-nya itu inflasi jasanya tuh masih ketahan gitu. Nah terus karena itu kan makanya The Fed naikin suku bunga nih. Itu dia naikin suku bunga. Terus kalau kita orang market, kita ngelihat suku bunga ini kan sebagai acuan ya. Acuan untuk return imbal hasil dari aset yang berisiko tinggi yang rendah gitu kan. Jadi kalau mereka lihat suku bunganya misalnya naik dari 3 ke 5 gitu kan, berarti suku bunga yang risikonya rendah nih, let's say kayak bonds gitu, mereka kan juga naikin returnnya dong. Nah makanya orang-orang di market nih ngelihatnya kayak why not, kalau aku bisa dapat imbal hasil yang tinggi dengan risiko yang rendah, ya udah aku better pindahin ke situ dong gitu. Jadi mungkin impact-nya lebih ke situ ya bagi kita para investor dan trader gitu. Jadi akan ada capital outflow gitu sih dari suku bunganya. Oke. Nah kan kalau misalnya kita bahas tentang suku bunga kan kayak lihat di berita gitu ya, contohnya kan itu selalu juga diikuti dengan kata resesi gitu ya. Dan walaupun sebenarnya sih tahun lalu udah banyak terjawab ya, maksudnya di Indonesia itu bakal ada resesi atau enggak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita bahas nih dari Amerika Serikat sendiri, menurut Olive kira-kira dengan data yang baru keluar ini gitu ya, dari data inflasi di Amerika Serikat, apakah resesi akan terjadi begitu kan? Dan kalau misalnya kita mulai mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu gitu kan, emang kriteria suatu negara atau ekonomi itu disebut sampai resesi itu kalau terjadi apa sih? Oke. Resesi dan krisis lah ya gitu. Jadi by definition resesi itu kan GDP-nya dua kuartal berturut-turut itu negatif, terkontraksi ya, itu resesi lah by definition gitu. Nah biasanya kan GDP-nya turun, ekonominya melambat, terus karena ekonomi melambat nih unemployment naik gitu ya, juga harga barang naik makin mahal, terjadi penurunan nilai mata uang gitu. Jadi ya simpelnya kayak 1 jutanya tuh awalnya bisa beli 10 barang, nanti mungkin jadi bisa beli cuma 7 barang, something like that lah. Terjadi penurunan nilai mata uang. Nah terus apakah di Amerika itu terjadi resesi? Kalau kita lihat dari datanya sih ekonominya malah strong ya gitu kan, karena kemarin NFP-nya naik, terus unemployment rate-nya pun surprisingly itu ya cuma di situ-situ aja gitu, 3,5, 3,6, 3,4 bahkan gitu. Jadi untuk bilang Amerika resesi sih agak, kalau dilihat dari data sih agak susah ya gitu, karena ya tadi yang aku bilang labor marketnya tuh kuat gitu. Jadi sedangkan salah satu ciri resesi gitu kan, perlambatan ekonomi kan banyak pengangguran gitu sih. Jadi kalau aku lihat untuk US ini agak susah ya aku mau dibilang dipaksa resesi gitu ya, unless memang didesain untuk resesi gitu. Nah itu kebijakan pemerintahnya deh, gimana kalau mereka benar mau resesi, dia desain untuk resesi gitu. I see. Jadi kalau misalnya untuk resesinya itu memang agak susah ya kalau misalnya dilihat dari data yang sudah dikeluarkan gitu ya, unless memang
frame dari mereka itu emang harus mau ekonominya dibuat resesi gitu ya, Iya, kayak diancam. baru bisa. Oke, 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 oke. Mm-mm. Nah, jadi kalau pertanyaannya mungkin kan selanjutnya adalah kayak, oke, itu kan di Amerika Serikat gitu ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri tuh kira-kira gimana, Olive? Kayak kalau misalnya kita lihat dari kinerja ekonomi di Indonesia selama ini tuh menguatkah atau sekarang sudah mulai landai atau stagnan begitu kan? Karena banyak dari berita gitu ya, kalau misalnya kita lihat dari pasar modal kan acuannya selalu ke Amerika Serikat ya, the Fed. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri dari data di negara kita sendiri itu sekarang gimana ya? Mungkin ada yang bisa di-share dari data-data atau bagaimana cara Ci Olive menginterpretasikan data-data tersebut? Oke, kalau untuk ekonomi Indonesia sendiri gitu ya, Iya. tahun 2022 itu bisa aku bilang sangat baik untuk ekonomi Indonesia ya. GDP full year-nya itu ada di 5,3, naik cukup signifikan karena GDP full year di 2021 itu di 3,7 gitu ya. Aku lihat sebentar, inflasinya pun core inflation ya, aku ngomong core inflation-nya sih masih terjaga juga, ada di kisaran 3,3% gitu, karena kan targetnya tuh targetnya itu di 3% plus minus 1%, berarti range-nya 2-4% gitu ya. Kalau untuk ekonominya sendiri dan dari PMI-nya pun di atas 50 ya, konsisten nih di atas 50, so ekonominya cukup baik, itu growing. Dan menurut aku sih ekonomi kita nggak terlalu terguncang banget ya. Tapi I think untuk tahun ini ya kita expect agak normalize sedikit lah gitu. Mungkin akan lebih apa ya, kayak kita abis ngebut aja gitu, mungkin agak istirahat sedikit kali ya. Gitu sih. Aku lihat ya untuk Indo. I see. Oke, oke. Ini buat teman-teman aku ingatin sekali lagi ya, ini ada pesan-pesan sponsor lagi. Jadi buat teman-teman ya yang baru join, kalau misalnya tertarik atau mau buka akun untuk berinvestasi di pasar modal, bisa ya, ada di komen yang udah dipin di eform.sukorsekutas.com. Aplikasinya Spot by Sekuritas ya teman-teman ya, bisa dicek di Play Store sama Google Play. Right? Ya. Oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang tadi aku lihat. Cuma nanti kita jawab towards the end dari diskusi kita ya. Boleh. Oke. Nah, jadi tadi kan udah bahas sedikit ya tentang keadaan ekonomi di Amerika Serikat. Habis itu udah bahas juga sedikit dari data-data dari Indonesia sendiri kan, dengan tanggapannya Olive gimana juga, begitu kan, dengan keadaan ekonomi kita di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kayak korelasi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita nih buat para investor dan trader begitu kan, pengen tahu gitu ya, mungkin yang ada yang belum tahu juga, biasanya korelasinya itu bagaimana gitu kan, apakah ada korelasi langsung gitu kan, dampak dari the Fed gitu kan terhadap bursa Indonesia kalau misalnya suku bunga di Amerika tuh contohnya naik begitu kan. Mungkin sama Olive bisa dijelasin gitu buat teman-teman semua yang lagi nonton malam hari ini. Oke, jadi dampak kenaikan suku bunga US terhadap Indo ya. Iya. Oke, jadi kita setuju dulu nih bahwa US itu kan negara adidaya lah gitu ya, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia gitu ya, dan US itu kan suka jadi acuan gitu ya untuk kegiatan ekonomi, itu acuannya US lah gitu. Nah, kalau terjadi kenaikan suku bunga, berarti para investor itu udah ngeliat, oh kalau gitu akan lebih menarik nih untuk simpen duit di US sendiri gitu ya. Nah, naiknya suku bunga US ini bisa memicu capital outflow kalau BI nggak ikut naikin suku bunga gitu. Makanya dari kemarin BI kan naikin suku bunga kan, kalau teman-teman engah kan, naikin terus. Nah, itu untuk ngejar perbedaan spread nih, untuk ngejar spreadnya antara suku bunga US dengan suku bunga Indonesia gitu. Karena kalau terlalu besar kan tentu ya orang akan lebih mindahin ke US lah gitu. Nah, makanya sebenarnya aku sendiri pun ngelihatnya BI itu nggak ada urgensi, nggak ada urgensi untuk naikin suku bunga. Jadi menurut aku alasan utamanya yaitu untuk menjaga spread agar tidak terjadi capital outflow gitu. Karena
balik lagi ke data, kalau teman-teman lihat itu kan inflasi Indo pun masih terjaga kayak yang tadi aku bilang, masih di range-nya kan gitu. Jadi ya kita bisa kasih asumsi lah bahwa ada capital outflow itu yang harus dijaga. Jadi untuk nge-keep uang-uang investasi itu jangan sampai kemana-mana deh, jangan sampai keluar Indo gitu. Nah, karena BI udah naikin suku bunga itu, kan tadi aku bilang suku bunga itu kan sebagai acuan lah gitu ya, acuan untuk instrumen investasi yang kasih imbal hasil tetap dan juga risikonya lebih rendah gitu. Jadi karena si BI naikin suku bunga, maka kita expect nih investor di instrumen yang agresif, mereka akan sedikit mindahin dulu uangnya ke instrumen yang less agresif, yang lebih konservatif gitu ya. Apalagi sekarang kan didukung berita-berita lagi kurang enak ya, Jo, kayaknya moodnya lagi kurang deh market gitu ya. Berita resesi lah, terus berita inilah, berita itulah gitu kan. Jadi mungkin bisa dibilang kayak lagi TP-TP-in saham dulu, lagi keep uangnya dulu, kalau nggak uangnya udah dipindahin dulu nih ke instrumen yang lebih aman gitu. Jadi kurang lebih korelasinya seperti itu sih, dari suku bunga US ke suku bunga Indonesia, baru ke return bonds, return saham juga gitu singkatnya. Oke, jadi kalau misalnya kita dari yang dijelasin sama Olive, berarti kalau misalnya suku bunga di Amerika naik, terus di Indonesia juga Bank Indonesia juga berusaha tuh mengikuti dari suku bunga di Amerika Serikat itu, berarti untuk menjaga spread gitu ya, supaya nggak ada perpindahan dana lah ya gitu ya. Iya. Tadi bahasanya capital outflow begitu ya. Iya, Nah, kalau benar. misalnya sekarang berarti suku bunga di Indonesia itu di 5, berapa ya? Di 5 something ya, sebentar. Aku cek juga nih. Di 5,25 apa 55 ya? Aku lupa deh. Suku bunga acuan di 5,75 ya. 5,75 ya? Iya. Oke. Bunga interest rate. Oh ya, 5,75. 5,75 ya. US berapa ya, Jo ya? Nah, ini ya buat teman-teman cuan troopers nih, bisa juga nih sambil kita belajar bareng, ya kan? Jadi lihat nih, tadi karena Olive juga bahas tentang spread gitu ya, suku bunga dari Amerika, between suku bunga Amerika Serikat sama Indonesia juga, jadi bisa ngelihat gitu ya, dari mana kita istilahnya menginterpretasikan suatu data gitu kan. Nah, kalau misalnya di Amerika Serikat itu, di sini beritanya sih bisa sampai 6% ya. Cuma kalau sekarang itu berarti di angka 4,33%. Oke. Ya. I see. Jadi harus dijaga. Oke. Itulah. Iya. Nah, jadi jadi kalau misalnya kita udah ngebahas tentang suku bunga begitu ya di Amerika Serikat dan di Indonesia juga gitu kan. Nah, pasti banyak nih cuan troopers yang pengen tahu juga kan. Langsung aja deh ngomongin cuannya berarti ada di mana gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dulu aja deh secara general gitu kan. Kira-kira nggak harus related dengan sentimen suku bunga dan sebagainya, tapi mungkin dari Olive sendiri kira-kira ada nggak industri yang boleh nih dipantau sama teman-teman cuan troopers untuk minggu ini kali, atau mungkin untuk di kuartal pertama gitu tahun ini yang menarik untuk menurut Olive sendiri? Oke, untuk industri ya, sektor lah ya, emiten apa aja ya? Iya, sektor ya, betul. Oke. Sebenarnya dari tahun lalu itu, kalau mungkin teman-teman di sini yang follow aku juga sering live bareng gitu kan. Kita udah ngomongin lah beberapa sektor yang menurut kita menarik gitu. Nah, kalau tahun lalu kan energi gitu. Nah, untuk tahun ini salah satunya itu menurut aku adalah consumer goods, retailan gitu ya. Kan bisa dibilang sektor defensif juga ya. Jadi pas nih sama kayak dengan situasi yang tidak menentu itu kan biasanya identik dengan uangnya lari semua nih ke sektor defensif gitu ya. Perbankan kan juga defensif ya, tapi kita lebih ternyata ke consumer gitu sih. Dan ini view aku tuh cenderung
lebih panjang gitu. Jadi bukan yang kayak seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Jadi mungkin setengah sampai 1 tahun kali ya bisa dibilang gitu. Ini ada di consumer goods, retailan gitu sih untuk sektornya. Karena kalau aku lihat kemarin itu kan kita favorite banget nih sama kenaikan harga komoditas gitu ya. Jadi ya bisa dibilang banyak orang kaya baru lah gitu. Jadi uangnya lagi pada ngalir semua nih. Nah, dengan perilaku orang Indo yang cenderung konsumtif gitu, aku langsung mikir, oh mereka akan spend nih gitu kan, mereka akan spend gitu. Kemarin kalau teman-teman mungkin itu MAPI udah gerak duluan ya. MAPI itu geraknya sangat-sangat menarik tahun lalu gitu, karena bisa dibilang mereka yang kelas A dan B lah, mereka buying powernya gede banget nih gitu, makanya mereka berani spend gitu ya. Tapi kemarin yang agak tertekan adalah masyarakat di kelas C dan D gitu, karena kan tahun lalu inflasi kan juga naik ya Jo ya, naik gila-gilaan, terus belum ada penyesuaian upah gitu. Nah tahun ini kan udah ada penyesuaian upah nih, udah ada kenaikan gaji UMP kan, jadi kita expect masyarakat kelas C dan D ini juga punya buying power yang meningkat gitu. Aku demennya consumer goods di situ. Dan juga untuk retailan kemarin aku baru ngobrol, kalau dulu kita kan belanja online ya, ini aku mikir aja nih, dulu belanja online tuh kan kita seneng banget nih karena banyak promo, terus nggak ada biaya ini itu kan, tinggal pakai HP tek 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 selesai gitu kan istilahnya, tinggal klik barang nyampe gitu. Tapi kalau Jo lihat sendiri dan mungkin teman-teman di sini sekarang kalau kita belanja itu promonya udah makin dikit nih gitu ya, promonya udah makin dikit, terus banyak biaya juga aku liatin ya, ada biaya inilah itulah kan segala macam. Jadi pas kita udah apply promonya itu kok nggak berasa ya, kok kayak sama-sama aja gitu. Nah aku lihat ini bisa jadi salah satu penyebab shifting behavior lagi nih. Mungkin masyarakat ya udahlah, toh sama aja belanja online sama offline kan, ya udah kenapa nggak belanja offline aja langsung. Dan belanja offline kan kita bisa ngeliat barangnya, bisa nyoba dulu gitu kan. Mungkin ada beberapa ya majority lah masih belum percaya nih kalau beli baju, sepatu, celana gitu ya. Mungkin kalau Gen Z milenial udah kebiasa belanja online, tapi ada beberapa generasi yang masih punya kepercayaan, aku harus nyoba dulu nih, aku harus megang dulu nih, baru aku bisa beli gitu. Makanya itu salah satu alasan yang aku cukup tertarik nih dengan retail dan consumer goods gitu sih. Jadi Ciolif ikut generasi yang mana? Aku generasi in between aja buat guys. Aku di tengah-tengah. Aku tuh mau check out. Kalau mau check out barang yang kayak baju, sepatu gitu, mikirnya tuh bisa berhari-hari kan, takut salah size. Tapi kalau makanan kan ya udahlah ya, nggak peduli gitu. Makanan mah gampang. Ya aku setuju sih dengan consumer goods juga, industrinya cukup menarik ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat juga kemarin kan Jokowi juga udah bilang kayak masker udah nggak harus sesuatu yang wajib dan sebagainya. Itu sebenarnya sih hanya tanda aja ya kalau memang benar-benar everything back to normal gitu ya. Nah dan aku juga sebenarnya jadi sempat kepikiran sih, kayak kalau kita bahas tentang suku bunga dengan konsumsi ya atau konsumen, itu juga ada nggak ya kira-kira korelasinya? Contohnya suku bunga tuh lebih rendah, jadi konsumen itu akan lebih banyak membelanjakan uang mereka gitu kan, karena suku bunga rendah, jadi istilahnya orang akan lebih banyak spending gitu kan, kira-kira kan duitnya kan nggak di lembaga keuangan semua gitu kan, karena suku bunganya rendah juga gitu kan. Dan karena dampak ini juga kan bisnis juga jadi menikmati lah ya bahasanya perputaran semua ini dengan biaya operasi mereka, pendapatan, akuisisi, ekspansi dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya ya benefiting banyak perusahaan dan juga mungkin buat konsumer juga gitu ya, konsumernya sendiri. Oke, I see. Nah, kalau misalnya bahas tentang sektor consumer goods gitu kan, kira-kira ada nggak nih beberapa saham yang teman-teman cuan troopers bisa pantau gitu, dengan rekomendasi ya,
Yang yang bisa bisa dipantau aja dulu. dicek sendiri ya. Ini aku nggak Iya. rekomendasi ya, bukan teman-teman yang lain sendiri ya. By the way, tadi kan Ju sebelum masuk ke emiten-emiten ya, tadi Ju kan juga mention nih tentang kalau rendahnya suku bunga itu kan akan menggenjot konsumsi gitu ya. Nah, Iya, iya. kemarin kan aku sempat baca berita juga nih, Pak Jokowi itu ngomong-ngomong suku bunga dan tabungan gitu ya. Pak Jokowi itu lagi kayak agak stres sendiri lah gitu. Ternyata tabungan orang Indo tuh meningkat gitu. Kalau nggak salah kan sampai di beritanya sih lumayan tuh. Sampai 690 triliun lah in total ya semuanya. Jadi Pak Jokowi itu kayak secara langsung bilang, ayolah bantu ekonomi Indo lah, jangan di hold mulu nih, jangan ditabung mulu uangnya, tapi spend gitu kan, tuh harus spend gitu. Belanjakan uang kalian gitu kan. Karena Pak Jokowi kan menargetkan pertumbuhan ekonomi dong. Pak Jokowi ini kan udah mau selesai lah periode keduanya ini kan. Tahun depan kan kita pemilu ya. Pemilu, ingat ya guys, kita pemilu tahun depan pas Valentine's Day gitu. Jadi untuk teman-teman yang jomblo ada kegiatan tuh pemilu. Itu dia. Nah terus Pak Jokowi kan menargetkan ekonomi bertumbuh dong pastinya. Ya siapa sih masa presiden menargetkan perlambatan ekonomi kan nggak mungkin, nggak make sense juga kan. Nah teman-teman juga harus tahu ekonomi Indonesia itu 50%-nya, setengahnya itu didorong dari konsumsi gitu. Jadi memang kalau Pak Jokowi bilang ayo kalian tuh harus spend untuk bantu perekonomian Indonesia tuh ya benar gitu, bukan cuma alasan kaleng-kaleng lah gitu. Karena coba teman-teman cek by data lah, kalau kemarin, kalau tahun lalu kan kita naiknya sama ekspor nih gitu kan, ekspor naik tinggi kan. Nah kalau tahun ini kan harga acuan udah agak normalize, udah stabilize gitu kan. Kita butuh penyokong baru nih, salah satunya adalah konsumsi gitu. Kita harus genjot terus gitu biar goalnya tercapai lah gitu. Singkatnya tuh gitu untuk sektor konsumsi dan consumer goods gitu. Makanya aku ngelirik juga nih consumer goods. Pas Pak Jokowi juga suruh kita spend kan, keluarin duit gitu. Nah terus untuk sektor ya, sektor emiten ya. Kalau aku untuk makanan biasa aku ICBP atau Indofood lah. Indofood ya sebagai holding pasti pergerakannya lebih lambat ya, lebih berat gitu karena dia kan menampung banyak perusahaan nih. Sedangkan kalau ICBP sendiri kan hanya fokus di makanan gitu. Kemarin tahun lalu itu kan untuk makanan tuh lumayan kena impact sama naiknya COGS gitu. Tapi kalau aku cek kemarin terakhir harga wheat, harga gandum udah agak turun, harga acuannya gitu. I think it can be a good sentiment sih gitu. Juga ada lagi apa ya, kalau Unilever sebenarnya dia tergantung kinerja sih gitu ya. Mungkin teman-teman ini banyak yang ngelirik Unilever juga ya gitu. Kalau Unilever itu tergantung kinerja karena dia di rilis LK kemarin masih menunjukkan penurunan kinerja gitu. Jadi kalau untuk kita expect Unilever gerak atau naik ya itu balik lagi depends on them lah, gimana mereka bisa meningkatkan profit mereka lagi gitu. Kalau untuk retailan itu kalau ada untuk retail yang mungkin akan terkena dampaknya udah mau bulan puasa kan bentar lagi. Terus juga udah mau lebaran dan sebagainya. Oke. Kalau untuk retailan itu belanja ada MAPI, ada RALS gitu ya. Era menarik kemarin sih, tapi dia udah naik tinggi ya. Udah cukup tinggi gitu. Jadi better tunggu dikit lagi deh kalau untuk era gitu. Aku jadi liatin ICBP sih nih. Kalau misalnya tahunan ini kan sebenarnya kan salah satu saham buat long term ya. Kalau aku ngeliatnya ya ICBP. Kalau secara tahunan sih udah naik ya 22% ya. ICBP. 5 hari terakhir minus 1,7%. Hari ini naik ya 0,75. Dan juga ini juga apa AMRT. Itu I think juga. AMRT ya favorit ya, sih. Supermarket ya. Supermarket, iya. AMRT it's pretty good.
ada alasannya nggak kenapa Olive prefer ICBP over INDF? INDF karena itu satu aku ngeliatnya kalau ICBP itu kan dia kayak berdiri sendiri lah gitu. Diri sendiri. Kalau si Indofood dia lebih lama lah geraknya. Bisa dibilang gitu karena dia kan punya beberapa perusahaan ya di dalamnya gitu. Jadi kalau kayak perusahaan kinerjanya baik tapi perusahaan lainnya kinerjanya buruk kan dia ya BEP lah, nggak kemana-mana gitu. I see. Terus ada apa lagi kita consumer ya? Kalau tadi mungkin komen dikit dari Unilever sih, kalau aku ya dari diskusi aku sama beberapa teman-teman gitu ya, kalau lihat Unilever itu kan banyak produk, misalnya Unilever tuh udah lama banget ya di sektor consumer goods gitu ya, dan mungkin juga kan biasanya dalam satu perusahaan itu kan ada istilahnya gimana mereka udah mulai peak gitu ya, dan biasanya di situ kinerjanya atau pendapatannya itu udah nggak akan apa ya bilangnya, nggak akan terlalu besar juga begitu kan, unless ada produk-produk baru dan sebagainya, ada tembusan-tembusan baru ya. Jadi kalau aku lihat sih kalau untuk Unilever mungkin kinerjanya nggak akan tiba-tiba berubah yang gimana-gimana, kecuali memang ada tembusan-tembusan baru sih kalau aku lihatnya Unilever gitu ya, karena emang udah cukup mature banget suatu perusahaan Unilever ini sih. Iya, dan juga menariknya tuh karena mereka tuh apa ya, kan sekarang banyak muncul local brands. Sekarang banyak banget produk-produk baru ya, local brand baru gitu. Jadi dan juga ada perubahan consumer behavior nih, gitu ya, antara angkatan sebelumnya dan angkatan sekarang. Kalau angkatan dulu kan tipenya kayak mamaku lah, let's say. Dia tuh kalau udah coba satu produk, itu aja dia coba. Gitu ya, jadi nggak mau coba-coba yang lain lah. Ya contohnya, kalau belinya Indomie, udah Indomie terus. Gitu, mau ada mie inilah, mie itulah, segala macam nggak mau dicoba. Gitu, jadi mereka tuh cukup loyal, cukup setia dengan satu brand. Sedangkan kalau kita lihat, anak-anak zaman sekarang gitu ya, anak-anak seumuran kita ya Jo ya. Anak-anak seumuran kita nih, milenial dan Gen Z, kita ini tuh lebih senang untuk mencoba hal baru gitu ya. Katanya lebih senang untuk coba brand A, B, C, D gitu. Ada muncul brand lagi, coba mau bandingin nih sama brand sebelumnya, apakah lebih berpengaruh atau enggak. Gampangnya skincare deh, cewek-cewek ini udah pasti hafal banget. Ya brand skincare itu udah banyak banget. Gitu. Dan cewek-cewek ini aku yakin di mejanya nih, meja riasnya pasti banyak brand lah skincare-nya. Entah nanti moisturizer-nya brand apa, day cream-nya brand apa, night cream-nya brand apa, serumnya beda lagi gitu ya. Karena kita apa ya, ya bisa dibilang jeleknya nggak terlalu setia sama satu brand gitu. Kita lebih, kita hoping lah coba brand-brand yang lain gitu. Nah, aku ngelihatnya karena ini juga sih, Unilever tuh lagi agak kalah saing gitu. Dengan kemunculan local brands ini. Iya, menarik banget sih ya, Olive. Brought up tentang kayak appetite dari masyarakat gitu ya saat ini, dalam artian tadi kan ngomongin tentang generasi kita yang sebelumnya dengan generasi kita sekarang begitu kan, bagaimana pola pikir mereka dalam mengonsumsi satu barang gitu ya. Sebenarnya kalau keluar sedikit dari topik gitu ya, memang kalau misalnya generasi yang sebelumnya kan orang tuh bisa kerja contohnya satu perusahaan tuh for a very long time gitu kan. Kalau kita mau ngomongin tentang loyalitas begitu ya. Dan kalau misalnya kita bawa ke dalam sektor consumer sih emang bener juga sih, sekarang juga satu perusahaan itu emang agak susah survive kalau misalnya dia lebih milih kompetitif daripada kolaborasi gitu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi apa ya, bisa dibilang jadi bekal juga kali ya buat teman-teman Troopers untuk menganalisa istilahnya sektor consumer goods itu juga dilihat dari appetite generasi sekarang gitu kan. Mereka prefernya barang-barang yang kayak gimana, perusahaan yang punya backgroundnya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Menarik banget nih. Oke. Ini kita udah 9:11, kita kan selesai jam 9:30 ya. Kalau misalnya kita sambil jawabin Q&A dari teman-teman boleh nggak nih? Boleh dong. Boleh ya. Nah, aku mau ingetin nih buat teman-teman ya, kalau misalnya ada yang mau pertanyaan apapun tentang seputar dari topik kita hari ini, atau mungkin ada yang mau ditanya langsung tentang sahamnya,
gitu kan. Mungkin spesifiknya tentang consumer goods gitu ya, karena kita lagi ngebahas tentang sektor konsumsi juga bisa ditanya ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih. Tadi aku lihat nih di sini. Nah, dia nanya tentang saham MIDI. Kalau misalnya dari Olive, tanggapannya ini apa nih tentang MIDI? Mungkin bisa dikasih analisanya MIDI. dari, terserah dari teknikal kah atau dari fundamentalnya. Oke, sebentar. Aku cek Alpha dulu. MIDI. Oke. Oh, MIDI barangnya nggak terlalu liquid ya. Hmm. Nggak rame gitu sahamnya. Tapi mau stock split nih, aku lihat beritanya ya. Oh, udah mau stock split ya? Iya. Aku baru tahu tuh. Kapan tuh rencana stock split? Rasionya 1:0. Corporate action. Setujunya ya 17 Februari 2023 kemarin. Oke. 27 Februari kemarin. Wah, ini bisa dipakai juga sih. Untuk MIDI ya, kalau mau masuk, aku sih kayaknya nggak dulu deh. MIDI dia, kalau dilihat dari candle-nya kalau aku ya, kalau aku kurang suka dari candle-candlenya seperti ini. Gitu. Tapi MIDI tadi aku lihat angkanya sekilas, they're pretty good in a sense. Karena aku ngeliatnya salah satunya adalah utang ya, gitu. Karena utang kan, apalagi utang bank gitu. Aku sangat meng-highlight utang bank, karena itu kan berpengaruh sama suku bunga ya. Jadi kalau suku bunganya tinggi, tentu perusahaan-perusahaan yang punya utang tinggi ini, mereka akan kena dampak sentimennya lah gitu. Nah, MIDI ini, utang banknya sih oke di mata aku ya, nggak terlalu besar lah gitu. Jadi, tidak akan terlalu menggerus profitnya gitu. Tapi, kalau untuk masuk, by technical ya, untuk MIDI itu aku 39 tinggi sekali. Sebentar kita lihat dulu. Maybe di about 35 kali ya. Coba aku bongkar dulu deh. Karena dia chartnya agak ini. Ini buat teman-teman sambil kita nunggu, kalau misalnya teman ada pertanyaan bisa ya langsung di comment section atau di question mark. Nanti aku pilih nih beberapa pertanyaan yang bisa kita tanya malam ini sama Olive. Boleh. Also buat teman-teman kalau misalnya kalian ada yang nonton, jangan lupa ya screenshot IG Live ini, nanti akan dipilih beberapa dari kamu cuan troopers untuk menangin merchandise dari Sukor Sekuritas. Jangan lupa di tag ya Sukor Sekuritasnya sama Instagramnya Olive. Oke, udah dapat. MIDI sih agak jauh di bawah ya. Mungkin di 36, 36, 37 lah. Tapi kalau udah closingnya di bawah 36 tuh buang dulu sih. Kalau by technical gitu. Karena kan barangnya juga tadi kan aku bilang nggak terlalu liquid ya, tipis lah bid offernya, cenderung tipis dibanding yang lain. I see. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih tentang Sampurna. Oh, jadi Sampurna. Iya, Sunset Industry katanya kan kalau rokok. Nah, pertanyaannya nih dari Joshua Siholan. HMSP tidak disangka bisa naik hampir 200 poin dalam 2 minggu, padahal ada kebijakan cukai naik. Itu kenapa ya? Oke, HMSP ya. Kinerjanya belum keluar ya. Untuk kinerjanya sendiri. Sebentar aku lihat sekali. Kalau misalnya kita lihat dalam 5 hari terakhir sih emang HMSP naik ya 5,33%. Iya, HMSP dan gudang garam sih. Ya, HMSP 1 tahun juga naik 22,8% ya kalau kita lihat yearly, tapi secara kalau kita lihat 5 tahun terakhir sih emang turun ya 75%. Si HMSP itu kan sebenarnya dia naik turunnya gara-gara ini kan Jo. Itulah cukai. Kenaikan cukai gitu kan, tiap kali cukai naiknya mereka pasti kehantam gitu. Nah, jadi ya kita bisa asumsi kenaikan ini ada hubungannya sama cukai nih. Aku nggak tahu, either mungkin cukai yang ditahan atau gimana, aku kurang tahu deh. Tapi kalau untuk kinerjanya sih ya, ini aku lihat datanya grafik sekilas. Ini sama kok mau HMSP, gudang garam, dia bottom line-nya naik sih dua-duanya ya.
gitu. Oke, oke. Iya, kalau dari Q2 ke Q3-nya sih naik ya. Nah, aku nggak tahu karena kita kan juga belum rilis ininya kan, data Q4 full year-nya mereka berdua kan. Jadi kita mungkin bisa assume juga bahwa kemungkinan ada good news nih di LK-nya gitu. Karena kan untuk teman-teman yang tahu di sini kan market kan discount everything kan. Jadi mereka menarik nih semua berita-berita bagus, semua berita-berita buruk di masa depan tuh mereka jadiin di harga sekarang. Kayak gitu. Kalau aku lihat dari kinerjanya sih ada kenaikan di bottom line-nya. Gitu. Walaupun Q on Q ya. On year juga naik sih sebenarnya. Q3 2021 dibanding Q3 2022 gitu ya. Oke. Udah dijawab ya teman-teman ya sama Olive. Nah kalau misalnya Rals gimana nih? Ada yang nanya nih, Lydia nanya, Rals Kak bisa tolong dibahas nggak? Makasih. Oke, Rals cukup menarik nih ya Rals, karena ini salah satu emiten retail juga lah, seperti yang aku bilang tadi, yang cukup menarik tahun ini. Rals ini ceritanya kan juga kalau tahun lalu itu karena komoditi boom, maka kelas masyarakat A dan B itu kan punya buying power yang tinggi. Gitu ya. Nah, kelas masyarakat A dan B ini kan biasanya belanjanya di merchant-merchantnya MAP lah gitu. Nah, si Rals ini mereka target marketnya kan bukan kelas A dan B gitu ya. Target market mereka kan kelas C dan D nih. Yang dimana tahun lalu itu justru kelas C dan D itu yang terpukul gitu. Masih naik gitu kan. Tentunya mereka akan lebih mentingin urusan perut dulu dong daripada belanja baru, belanja baju baru gitu kan. Jadi mau Natal kayak gitu. Let's say ya, kemarin kan paling dekat kan Natal ya, tutup tahun. Natal tahun baru, ya mereka mungkin agresifnya tuh nggak akan terlalu agresif gitu. Karena yang tadi aku bilang inflasi. Nah, kalau tahun ini kan udah ada pengumuman kenaikan UMP gitu ya, meaning mereka punya buying power yang lebih nih, masyarakat kelas C dan D gitu. Jadi aku expect mereka bisa spend lebih lah gitu. Mereka bisa meningkatkan konsumsinya, ditambah lagi kan bentar lagi udah mau lebaran ya gitu. Jadi mereka ya itulah, mereka akan keluarin tabungannya mungkin bisa dibilang gitu ya untuk belanja barang-barangnya Rals seperti itu. Itu untuk Rals ya. Oke. Menarik ya berarti ya untuk Rals ya. Cukup menarik. Ada pertanyaan juga nih, mungkin kita lompat dulu ke yang masuk di question box nih. Oke, pertanyaannya lompat ke ada BSD juga tuh kayaknya ya, si Ariel mana? Di kolom komen. Coba mungkin bisa langsung aku soalnya lumayan banyak yang nanyain, aku harus scroll dari comment section. Ini ada nanya di question box, nanya di komentar juga. Oh ini Olive, Cimori gimana tuh? Katanya lapkeunya bagus tapi sahamnya turun. Info dong katanya. Apa tuh? Cimori, CMRY. Oh, Cimori. Iya, Cimori. Aduh, yogurt kesukaan aku nih, Cimori. Oke, Cimori. Oh, penurunan ini ya, bottom line-nya turun ya. Aku belum bongkar ini ya sih, bongkar LK-nya gitu. Aku baru lihat sekilas doang. Nah, sama Cimori ini kalau aku lihat the thing is mereka tuh kan baru IPO ya, bisa dibilang belum lama. Mereka IPO tuh akhir 2021 gitu. Iya. Nah, Cimori ini itu IPO di saat mereka sedang terkenalnya lah gitu. Mungkin kalau Jo ingat gitu ya, kan sempat di TikTok itu sempat ramai banget, ada yang promosi Kenzler, promosi yogurt squeeze, segala itu rame banget semua Cimori dan Cimori gitu ya. Itu kayaknya dari mungkin sepanjang tahun 2021 berlangsung terus sampai 2022. Nah, karena promosi itu mereka kan lagi naik daunnya nih, lagi meningkatnya Cimori ini ya gitu. Jadi mereka IPO nih, jadi mereka IPO tuh di saat mereka terkenal lah, simpelnya kayak gitu. Nah, yang aku lihat the thing is tinggal apakah mereka bisa sustain di level tersebut gitu. Apakah mereka bisa bertahan di level atas tersebut gitu dong.
Ya dong, kalau mereka nggak bisa bertahan, kalau mereka nggak bisa improve, mereka nggak bisa kasih terobosan baru lagi, ya udah, market akan adjust. Market akan adjust harga sahamnya dengan kinerja mereka. Gitu. Simpelnya gitu ya, long story short-nya gitu. Jadi, untuk Cimory, kenapa dia turun gini ya, teman-teman lihat dari Q3 ke Q4-nya itu turun gitu. Terjadi penurunan bottom line. Gitu. Sebenarnya top line-nya juga nggak kemana-mana banget gitu. Karena, apa ya, mereka kalau aku lihat ya, mereka belum mengeluarkan produk baru lah yang inovatif gitu. Kalau kemarin kan itu kan angin segarnya itu kan si yogurt squeeze sama Kenzler kan. Nah, tinggal what's next nih. Gitu, what's next yang bisa menggayat pasar lagi nih untuk consume produknya Cimory. Gitu. Dan juga aku dengar Cimory tuh mau bangun apa Cimory Land ya di BSD atau apa gitu. Meaning kan mereka butuh capex lagi. Jadi uang-uangnya kan ya tidak bisa dibagikan sebagai dividen. Mereka keep dulu dong buat bangun si Cimory Land ini gitu. Kok nggak salah di BSD deh, kalau nggak salah saya ingat aku. Gitu untuk Cimory. Jadi kalau misalnya dibilang mungkin yang kemarin itu karena ada momentum aja ya. Jadi untuk Cimory tapi akhirnya juga mengikuti dengan kinerja dan performa perusahaan juga ya kalau misalnya kita lihat lah ya. Iya, benar. Jadi Cimory harus proof lah gitu. Mereka bisa bertahan. Kalau ya itu yang kayak teman-teman mungkin ingat dulu kan semua TikTokers gitu ya, sampai si Skakol juga day in my life itu makan Kenzler, makan Cimory yogurt squeeze gitu kan. Nah, sekarang tinggal mereka bisa keep up nggak sama itu gitu. Aku juga baru dengar tuh yang Cimory Land itu ya. Capex juga sih berarti. Ada beritanya sih kalian mau bangun di BSD Jo gitu. Oh, oke. Ini lanjut lah ya. Kita ke pertanyaan dari Nugro Z42. Nanya tentang ACES sama BPTS, Kak. ACES ya? Iya. ACES menarik nih. ACES aku juga ngeliatin kok kemarin. Mungkin tadi aku nggak tahu ya, kamu dengerin di awal apa enggak yang kayak aku bilang agak ada shifting dari behavior yang dari online ke offline itu loh Jo. Menurut aku ya. Dan juga kan si ACES kayaknya dia stok lumayan banyak gitu. Jadi mereka kalau ada sale mereka bisa ngeluarin stok-stoknya lah gitu untuk ngeboost penjualannya gitu untuk ACES. Jadi mungkin tadi aku ulas lagi dikit ya, ada perubahan behavior nih dari consumer yang dulunya online sekarang offline gitu. Kenapa? Karena pengalamannya udah agak berbeda nih. Sekarang kan udah boleh keluar lagi, udah boleh keluar rumah gitu kan. Jadi orang-orang lebih cenderung belanja offline. Dan juga tadi terkait promo di online udah nggak seberapa, dan juga sekarang udah banyak biaya-biaya gitu. Jadi mereka pikir ya udah sama aja online offline, ya udah mendingan pergi offline gitu. Untuk ACES gitu. Ini ada beberapa pertanyaan ya teman-teman di sini yang menanyakan tentang emiten yang tadi udah dibahas nih sama Olive. Untuk supaya buat ada apa istilahnya teman-teman yang lain yang mau nanya ada waktu, aku cuma mau kabarin buat teman-teman ini IG live-nya di save ya. Jadi buat teman-teman bisa nonton langsung di Instagramnya Sukor Sekuritas. Ini ada yang nanya tentang Unilever nih, tapi tadi kan Olive sama saya udah bahas tentang Unilever ya, bisa dicek. Oke, ini ada yang nanya tentang kita lompat ke industri properti nggak apa-apa nih, Le? Boleh. BSDE gimana ya hari ini volume lebih banyak dibanding biasanya? Iya. Ini buat teman-teman juga aku mau ingetin ya, besok kita akan ada Sitox sama 99Co ya teman-teman ya. Di sini kita akan bahas tentang sektor properti ya. Jadi dengan influencer kita juga satunya adalah Alex Harjo ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tentang properti atau mau nanya caranya beli properti, strategi beli properti dan sebagainya, bisa ya dipantau besok. Bisa dilihat di Instagram Sukor Sekuritas. Oke, gimana nih Olive kalau tentang BSDE? Ini orangnya udah nanya di comment section sama di question box nih, harus dijawab. BSD. Lumayan surprising ya BSD hari ini. Volumenya tinggi, candle-nya pun bagus. Dia full candle hijau gitu ya. Nah, properti ini selain consumer goods,
yang menurut aku menarik sektor tahun ini adalah properti gitu. Properti, kenapa aku lihat begitu? Karena siklus ya. Jadi kayak kenaikan, Ya. balik lagi. Kita kan dapat, mereka dapat uangnya tuh dari kenaikan harga komoditas gitu ya. Nah, apa bisa dibilang beberapa mungkin mereka masih melihat properti itu sebagai instrumen investasi lah gitu. Kalau kayak kita sering dinasihatin orang tua gitu kan. Yeah. Ya udah nanti kalau udah kerja nabung beli properti aja, udah pasti naik deh. Gitu ya, beli tanah udah pasti naik gitu kan. Jadi mungkin mindset itu juga yang masih terbawa. Jadi ketika ada durian runtuh nih, ada uang kaget, uang yang banyak tiba-tiba datang gitu, mereka langsung save-nya di properti gitu, aset berwujud lah gitu. Jadi kenapa aku lihat properti ini juga cukup menarik gitu ya. Dan juga sebenarnya dari zaman corona itu peningkatan marketing salesnya properti itu malah naik, Jo. Gitu. Kalau dari zaman corona kan kita expect-nya orang-orang krisis nih, orang-orang nggak mau spend gitu ya. Tapi dulu itu waktu COVID ya udah bisa longgar-longgar dikit lah ya. Aku jalan-jalan ke daerah Sentul gitu, iseng ya healing lah ke Sentul gitu. Nah, sepanjang tol itu banyak banget billboard tentang pokoknya marketingin properti lah. Jual properti gitu ya. Aku ingat banget salah satunya adalah Summarecon Bogor gitu. Summarecon Bogor tuh bener-bener pasang billboard terus, mereka promosiin mereka bangun properti gitu ya. Nah, terus aku juga sempat lihat beberapa properti di Sentul gitu, iseng-iseng aja. Dan salesnya bilang, iya Kak, ini walaupun COVID gini, penjualan kita tuh rame. Gitu. Jadi, COVID tuh sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi lah. Gitu. Jadi, yang aku lihat dari zaman COVID sampai energi, sampai komoditi boom itu, kita tuh sebenarnya punya duit lah. Gitu. Walaupun di luar ada berita resesi, ekonomi sulit, segala macam ya. Kita tuh sebenarnya masih punya duit. Dan kita bisa spend salah satunya di properti gitu. Jadi kenapa aku ngeliat si properti ini menarik. Nah, untuk BSDE kenapa tiba-tiba naik gitu ya. Kalau ini jujur aku nggak tahu nih kenapa tiba-tiba naik. Kita cuma bisa assume dong, karena kan belum ada data, belum ada fakta yang keluar nih. Asumsi aku bisa jadi kinerjanya bagus di Q4, bisa jadi seperti itu. Gitu untuk si BSD. Dan juga terkait suku bunga, biasanya properti ini kan identik nih dengan kalau suku bunga naik, properti turun gitu ya. Tapi aku sempat dengar kalau nggak salah Pak Peri itu dia bilang, walaupun suku bunga itu naik, tapi kita masih kasih kompensasi nih biar masyarakat itu tetap spend gitu. Jadi Bank Indonesia pun pada saat itu ya, semoga sampai sekarang dia kayak masih pro dengan pertumbuhan Indonesia lah gitu. Jadi walaupun suku bunga naik gila-gilaan kemarin kan, sampai kita kayak aduh ini bisa impact nih ke properti gitu. Tapi si Pak Peri pun masih pro dengan pertumbuhan Indonesia. Mereka masih kayak ya udahlah kita kasih pengecualian lah untuk beberapa hal gitu. Makanya kayak ada DP 0% untuk rumah, untuk kendaraan bermotor juga kan gitu. I see. Oke, wah ini jawabannya detail banget ya teman-teman ya mengenai overview dari industri properti ya. Nah di sini masih banyak banget pertanyaan. Sebenarnya aku juga ada list pertanyaan tapi belum sempat kejawab karena obrolan kita seru banget ya malam hari ini dan baik juga teman-teman di sini yang mau nanya. Tapi teman-teman ini IG Live-nya di save jadi kalian bisa nonton dan kedepannya kita bakal undang lagi ya Olive dengan topik-topik lain ya yang menarik juga buat teman-teman tanya-tanya lagi. Atik udah jam 9.30 nih Liv. Jadi kita sudahi dulu pembicaraan kita malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Aman ya? Boleh. Oke, makasih ya Olive ya. Iya. Bye-bye Sama-sama Cuan Troopers. Bye-bye semuanya. Bye.